Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua, di mana untuk yang pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai jurnal penerimaan kas. Di mana untuk jurnal penerimaan kas sendiri itu adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat semua penerimaan uang yang diterima oleh perusahaan, baik itu dari penerimaan piutang maupun penerimaan dari adanya penjualan tunai. Kemudian bentuk dari jurnal khususnya sendiri di sini seperti ini kira-kira. Ada kolom tanggal, ini nanti digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya penerimaan uang. Kemudian ada evidence number, ini harus digunakan untuk mencatat nomor bukti penerimaan kasnya atau bukti kas masuknya. Kemudian deskripsi ini bisa kita gunakan untuk mencatat keterangan sumber dari mana kita mendapatkan uangnya. Kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Di mana untuk kolom debit di sini ada kolom cash in bank, ini untuk mencatat nilai yang kita terima ya. Jadi berapapun nilai penerimaan kasnya yang kita terima nanti akan kita masukkan ke dalam kolom cash in bank. Kemudian kolom order ini jika ada penjualan tunai, ini kita gunakan untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual secara tunai. Dan yang terakhir ada kolom kredit. Di sini kolom kredit ini adalah di sini ada kolom account receivable ya. Ini untuk mencatat jika yang kita terima sumbernya dari penerimaan piutang. Sedangkan kolom order ini jika kita menerima uangnya sumbernya bukan dari penerimaan piutang. Contohnya tadi seperti jika ada penjualan tunai, maka penjualan tunai itu sumbernya ada misalnya dari akun penjualan, akun PPN serta atau beban angkut, serta lain-lain seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, masih dengan soal CV Roti Jaya ya, kita lanjutkan dengan soal yang kemarin. Ini soal yang kita gunakan kemarin. Nah, di sini untuk mengisi jurnal penerimaan kas, di sini ada sumbernya ya. Bahwa untuk jurnal penerimaan kas sumber dokumen transaksinya adalah jika ada nota kontan, tetapi di sini perlu catatan bahwa nota kontan itu ada dua jenis ya. Nota kontan yang kopnya perusahaan orang lain itu berarti ada pembelian tunai, berarti tidak masuk ke sini nanti. Yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas adalah jika ada dokumen transaksi nota kontan, tetapi di sini kopnya adalah perusahaan sendiri. Maksudnya kopnya perusahaan sendiri adalah karena kita sedang mengelola laporan keuangan dari CV Roti Jaya, berarti jika ada dokumen transaksi nota kontan dan kopnya adalah perusahaan CV Roti Jaya. Kemudian dokumen transaksi yang kedua yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas adalah di sini jika ada dokumen bukti penerimaan kas seperti itu. Baiklah, langsung saja di sini kita akan telusuri dokumen-dokumen ini ya, nota kontan dan bukti penerimaan kas di sini. Kita telusuri satu-satu. Yang pertama ada dokumen transaksi nomor 1, di sini ada faktur berarti bukan ya. Kemudian dokumen kedua di sini ada nota kontan. Tetapi di sini tokonya toko berkah. Yang dimasukkan nota kontan di sini adalah jika kopnya perusahaan sendiri. Berarti jika di sini tulisannya adalah atau kopnya adalah CV Roti Jaya, berarti bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Nah, berhubung di sini nota kontan tetapi kopnya perusahaan orang lain, berarti ini adalah bukan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, tapi nanti kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Seperti itu. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 3. Di sini bukti pengeluaran kas berarti bukan, karena yang dibutuhkan adalah bukti penerimaan kas. Kemudian di sini ada bukti memorial bukan, lewat. Di sini pun bukan. Ya, CV Roti Jaya ada faktur di sini bukan. Nota kredit ya, bukan. Ini retur. Oke, dokumen transaksi nomor 8. Perhatikan di sini ada nota kontan, kopnya perusahaan kita atau kopnya CV Roti Jaya. Berarti dokumen nomor 8 ini bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Oke, sekarang kita masukkan. Caranya yang pertama kita mulai dari tanggal ya. Kita masukkan di sini adalah tanggal 11 ya, nota kontan untuk dokumen nomor 8. Ini tanggal 11 ya. Tanggal 11 di sini. Ya, kemudian evidence number-nya nih bisa kita masukkan nomornya ya, NK12-1 ini. Kemudian deskripsinya kita di sini karena penjualan tunai, maka di sini bisa kasih keterangan penjualan tunai. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke kolom debit dan kolom kredit di sini. Ya, perhatikan di sini bahwa yang kita terima di sini bahwa kita menerima jumlah dari penjualan tunai itu adalah jumlahnya 1.430, berarti nilai jumlah dari nota kontan ini otomatis akan kita masuk ke dalam kolom cash in bank karena jumlah inilah yang kita terima atau uang inilah yang diterima oleh perusahaan. Berarti untuk yang
kolom jumlah ini sebesar 1.430.000 ini kita masukkan di kolom cash in bank di sini. Ya, lalu yang kedua, kita lihat di sini bahwa penerimaan sebesar 1.430.000 ini kita terima bukan dari pelunasan piutang, tetapi dari penjualan tunai. Karena dari penjualan tunai, maka di sini kita masuknya bukan di kolom account receivable, tapi masuknya di kolom order. Nah, kita sebutkan di sini nama nomor akunnya. Untuk yang pertama adalah kita ambil dari subtotal. Subtotal ini adalah nilai penjualannya. Oke. Untuk penjualan di sini nomor kode akunnya adalah 4/1000. Ya, ini bisa kita lihat di daftar akun atau bisa dilihat di sini. Bahwa penjualan itu adalah kodenya 4/1000. Maka di sini kita gunakan untuk nomor akun mencatat penjualan itu akunnya adalah nomornya 4/1000. Jumlahnya di sana 1.300.000 yang ini. Oke. Kita masukkan untuk penjualannya 1.300.000. Kemudian di sini ada PPN sebesar 130.000. Berarti kita masukkan di bawahnya. Nah, untuk kode PPN sendiri adalah 2/1600. Ini pun bisa kita lihat di daftar akun bahwa untuk akun PPN Outcome itu adalah 2/1600. Kemudian nilainya di sini PPN adalah 130.000. Ini kita masukkan di sini 130.000. Oke, itu untuk mencatat nilai penjualan dan nilai PPN-nya. Kemudian kita belum selesai di sini. Kita akan menghitung berapa harga pokok dari barang yang kita jual di sini. Oke, di sini kita menjual 100 roti tawar, di mana untuk harga pokok dari roti tawar ini kita bisa lihat di atas bahwa untuk roti tawar itu harga pokoknya di sini adalah 8.860 ya. Dari penyelesaian produksi 700 roti tawar yang kita jual sebanyak 100 biji tadi, itu harga pokok per unitnya atau harga pokok per roti tawar itu ketemunya adalah 8.860. Maka dari itu untuk mencari berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual ini sebanyak 100 unit ini, 100 roti tawar ini, maka tinggal kita jumlahkan saja 100 dikalikan 8.860 ini. Sehingga jika dikalikan di sini ketemulah nilai sebesar 886.000. Nah, ini untuk nomor akunnya sendiri adalah kita gunakan kode akun untuk harga pokok penjualan yaitu 5/1000. Ini pun nomor akunnya pun kita bisa lihat di daftar akun seperti itu. Oke, selanjutnya untuk di kolom kreditnya, jika di kolom debit ini kita catat dengan menggunakan harga pokok penjualan, maka di kolom kredit ini kita catat dengan menggunakan persediaan produk jadi dengan kodenya 1/1230, nilainya sama dengan nilai yang ada di kolom debit ini 886.000 seperti itu. Ya, itu untuk transaksi nomor 8 atau dokumen transaksi nomor 8. Oke, untuk selanjutnya kita cari lagi dokumen transaksi yang bisa masuk ke kolom atau ke jurnal penerimaan kasnya. Kita cari. Oke, untuk nomor 9 di sini ada faktur, berarti bukan. Dokumen nomor 10 faktur, ini pun bukan. Oke, untuk CV roti ini voucher juga bukan. Bukti penerimaan kas. Oke, dokumen transaksi nomor 12 yaitu tanggal 18. Di sini ada bukti penerimaan kas. Sesuai di sini bahwa untuk sumber jurnal penerimaan kasnya adalah bukti penerimaan kas, ini sama. Bukti penerimaan kas. Ya, ini akan kita masukkan bahwa dari bukti penerimaan kas di sini kita masukkan dulu tanggalnya, jangan lupa. Tanggalnya kita masukkan dulu di sini ya. Tanggal 18. Oke, sesuai di sini. Kemudian di sini nomor fakturnya adalah bisa kita gunakan nomor bukti kas masuknya BKM 12/1. Kemudian di sini untuk deskripsinya bisa kita isikan bahwa kita ini di sini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang. Berarti di sini kita menerima dari Toko Harum, maka di sini deskripsinya kita bisa masukkan PT Toko Harum. Oke, lalu kemudian kita masuk ke kolom debit kreditnya. Oke, di sini kita menerima jumlah yang kita terima adalah 3.770.000. Berarti tanpa harus kamu berpikir atau kalian berpikir, langsung saja masukkan di sini berapapun nilai yang kita terima di sini, masukkan di kolom cash in bank. Kemudian selanjutnya jumlah uang sebesar 3.770.000 ini kita terima dari mana? Ternyata di sini karena dari pelunasan piutang, maka otomatis di kolom kredit ini kita masuk ke kolom account receivable karena sumbernya yang kita terima itu adalah sumber dari pelunasan piutang. Itu pun sejumlah 3.770.000.
Ya, seperti ini. Berarti di sini keterangannya adalah bahwa tanggal 18 kita menerima uang sebesar 3.770.000 itu sumbernya adalah dari pelunasan piutang sebesar 3.770.000. Ya, seperti itu. Gampang sekali untuk memasukkan bukti penerimaan kas ini. Oke, kemudian lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, untuk dokumen nomor 13 ini ada voucher kas kecil, bukan. Kemudian di sini dokumen 14 ini bukti memorial lewat. Ini pun bukti memorial nomor 15 lewat. Dokumen nomor 16 ini faktur juga lewat. Dokumen 17 itu ada voucher kas kecil lewat. Dokumen 18, oke, di sini ada bukti penerimaan kas kembali. Oke, untuk dokumen nomor 18. Nah, sekarang kita masukkan di sini bahwa untuk dokumen transaksi nomor 18 itu tanggal 24. Berarti kita masukkan di sini tanggal 24. Kemudian untuk bukti kas masuknya adalah BKM 12-2. Ini kita masukkan ke sini. Oke, deskripsinya keterangan kita menerima di sini bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang oleh toko sebelah. Pada keterangan kita bisa kasih toko sebelah seperti ini. Oke, di sini untuk bukti penerimaan kas tanggal 24 ini kita menerima uang itu sebesar 4.290.000. Maka karena jumlah yang kita terima adalah 4.290.000, maka otomatis harus kita masukkan ke kolom cash in bank sejumlah 4.290.000. Oke, sekarang kita geser ke kolom kredit. Oke, di kolom kredit masih sama dengan transaksi sebelumnya bahwa kita menerima dari pelunasan piutang, berarti kita masuk fokus ke kolom account receivable. Berarti di sini. Ya, kita masukkan juga jumlah yang sama dari yang kita terima karena pelunasan piutang sebesar 4.290.000, otomatis jumlah kasnya pun kita menerima pun 4.290.000. Oke, seperti itu. Yaitu untuk dokumen transaksi nomor 18 tanggal 24. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen 19 di sini ada voucher kas kecil lewat 20, bukti pengeluaran kas juga bukan. Dokumen nomor 1 bukti pengeluaran kas juga bukan. Ya, habis. Berarti untuk jurnal penerimaan kas di sini ada 3 transaksi, yaitu transaksi tanggal 11 yaitu ada penjualan tunai. Dokumen transaksi nomor 18 itu ada penerimaan piutang dari toko Harum, dan tanggal 24 itu penerimaan piutang dari toko sebelah. Setelah data ini sudah kita input semua seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan jumlah masing-masing ini. Kita akan jumlah nilai cash in bank-nya itu berapa di sini 9.490.000. Kemudian untuk cost of goods atau harga pokok penjualannya itu kita jumlahkan ke bawah, itu pun jumlahnya 886.000. Kemudian untuk jumlah piutang dagang yang kita terima, jumlah totalnya adalah 8.060.000. Dan terakhir adalah kita jumlah untuk yang penjualan PPN plus persediaan produk jadi ini kita jumlahnya sebesar 2.316.000. Kemudian setelah itu kita baru masukkan kode akun untuk cash in bank, ya, dan kode akun untuk account receivable. Seperti ini. Nah, untuk kode akun cost of goods sudah ada di atas, kode akun untuk penjualan juga sudah ada, PPN juga sudah ada, dan persediaan produk jadi sudah ada. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai total dan nomor akun masing-masing dari kode akun ini, selanjutnya adalah kita akan buatkan rekapitulasi dari data jurnal di atas ini. Oke, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa rekapitulasi ini kita gunakan untuk mengelompokkan kode-kode akun yang masuk di kolom debit dan kode-kode akun yang ada di kolom kredit. Kita susun secara berurutan di sini. Yang pertama untuk di kolom debit di sini hanya ada 2 akun, yaitu akun cash in bank dan akun cost of goods sold. Oke, berarti kita masukkan yang pertama cash in bank dulu. Kemudian yang kedua adalah cost of goods sold-nya kita masukkan. Lalu kita masukkan nilai totalnya, ya, cash in bank itu 9.490.000, kita masukkan di kolom total sini. Kemudian untuk cost of goods sold ini kita masukkan ke sini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kolom kreditnya. Oke, untuk di kolom kredit ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kode akun, kita urutkan dari pertama, ini ada account receivable, ya, yang urutan kode akun terkecil. Ya, kemudian kita masukkan kode akun yang kedua, ini ada persediaan produk jadi. Kemudian akun ketiga ada PPN outcome-nya. Dan yang terakhir adalah kita masukkan kode akun untuk kode akun penjualannya. Nah, setelah itu baru kita masukkan totalnya. Ini kita ambil dari kolom account receivable, berarti yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan untuk yang persediaan produk jadi 886.000.
Kemudian untuk PPN outcome-nya 130.000. Dan yang terakhir adalah untuk nilai penjualannya 1.300.000. Oke, setelah kita masukkan semua baru kita jumlah masing-masing total untuk akun-akun yang ada di kredit dan akun-akun yang ada di kolom debit. Sehingga di sini ketemu seimbang antara kolom debit dan kredit itu sebesar masing-masing 10.376.000. Ya, seperti itu. Ya, baiklah, saya rasa ini cukup mudah ya, bisa kalian pelajari di rumah. Ikuti saja cara-caranya. Saya rasa cukup, terima kasih. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu di jurnal pembelian pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.